Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya akan um, mempresentasikan satu pengantar yang terakhir ya, di antara pengantar-pengantar terdahulu ini yang paling terakhir untuk session pengantar. Nah, sebetulnya apa sih yang saya bicarakan dari dulu-dulu itu? Nah, maksudnya saya itu sebetulnya ingin mengangkat apa gitu. Sebetulnya satu hal yang ingin saya tekankan bahwa tiga ilmu yang paling dasar itu fisika, kimia, dan biologi itu pada dasarnya sama, secara fundamental yaitu sama, yaitu tersusun atas unsur-unsur yang kecil. Ini ibaratkan unsur-unsurnya lah, tersusun atas ini unsur-unsur terkecilnya. Jadi kayak kalau dalam kimia itu ini unsur lah kayak oksigen misalnya, terus nitrogen misalnya, terus apa lagi, helium, hidrogen misalnya. Nah ini kalau dalam kimia kan kayak gini kan. Nah terus ini bentuk apa, bentuk apa, bentuk apa. Nah kalau dalam biologi ini sel, terus bentuk apa, ini gabung bentuk apa, ini gabung bentuk apa. Ya pada dasarnya kayak gitu aja. Fisika juga seperti itu. Fisika juga tersusun atas unsur-unsur seperti ini. Nah, sebetulnya apa itu unsur yang paling kecil dalam fisika? Kalau sel sama unsur udah biasa lah. Nah kalau dalam fisika itu sebetulnya ada suatu riset yang sangat mahal, yang sangat berbiaya tinggi, yaitu riset yang tercanggih lah di dunia. Itu cuma mau nyari unsur terkecil dari fisika itu apa? Itu ada di Eropa ya, namanya itu kerjaannya mecahin materi dari unsur yang paling kecil itu. Dia itu ditemukan unsur yang paling kecil ya. Menurut teori itu quark itu salah satu jenis dari fermium. Sebetulnya umumnya sih fermium. Nah ini unsur yang paling kecil. Nah tapi ini nggak bisa menjelaskan hal yang paling dasar dari fisika, yaitu gaya-gaya itu antara listrik dan gravitasi. Itu kayak nggak ada kaitannya dengan, padahal secara definisi unsur ini sangat sangat abstrak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah ini nggak berpengaruh. Nah sebetulnya apa yang ingin saya kemukakan adalah bahwa dalam fisika itu sebetulnya unsur yang paling dasar itu bukan apa yang ada di calon itu, masih apa yang dia pecah-pecah itu, tapi sebetulnya dia ada di kehidupan sehari-hari, yaitu ruang dan waktu. Ini wah ini udah biasa banget, malah lebih biasa dari hal-hal yang biasa dalam kimia dan biologi. Itu tiap saat kita ini konsep dari kehidupan sehari-hari, ruang dan waktu ini. Fisika itu unsur terdasarnya ini sebetulnya hanya dua hal ini. Dari dua hal ini nanti akan muncul hampir semua fenomena. Yang mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit itu semuanya tersusun atas dua hal ini aja. Jadi ini ntar disusun misalnya jadi airborne dropper, kayak misalnya kita ini waktu ini kan ruang, ini waktu, ini rumus dari intensitas, ada lagi effort ini ruang, ini waktu, ini rumus dari
dari kecepatan. Ada lagi masa itu repot inersia yang saya temukan itu taper R. Ini rumus dari kita itu ini, R itu ini. Nah, kemudian percepatan effort equator. Ya ini sama semuanya kayak gini. Semuanya kayak gini jadinya. Ya. Sama kan jadinya kan? Tenang aja loh. Nah jadinya kayak gitu kan? Wah, semuanya padahal dalam fisika itu semuanya ini aja. Jadi yang kemarin tak jelaskan itu sebetulnya menjelaskan dasar-dasar dari ini apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya hanya ini dan ini itu membentuk semua fenomena. Bagaimana caranya? Nah, itu sudah saya teliti sangat lama. Ini sebetulnya kita memerlukan satu konstanta lagi. Dalam fisika kita memerlukan satu konstanta lagi. Kan ada banyak konstanta kan? Konstanta cahaya misalnya, konstanta konstanta Boltzmann misalnya K. Ada lagi banyak lah konstanta. Nah ada satu lagi konstanta sebetulnya. Sebenarnya ini udah ditemukan, cuma saya memperjelas aja, mempertegas bahwa itu ada dan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa? Konstanta itu udah ditemukan tahun 1979. Udah cukup lama kan? Ini ditemukan oleh Brian Keeble. Nah ini bentuknya apa konstanta itu? Dan sebetulnya Brian Keeble itu nggak menemukan, nggak secara eksplisit bilang bahwa ini konstanta yang perlu ditambahkan dalam fisika, enggak. Cuma dia temukan formulasinya aja. Bahwa dia itu menemukan namanya timbangan Keeble. Timbangan Keeble. Nah ini timbangan yang unik nih. Timbangan yang sangat unik. Jadi kayak ini ada timbangan kayak gini kan? Di sini ada porosnya. Di sini ada pin ya namanya. Apa? Anak timbangan. Di sini ada anak timbangan. Nah di sini ada koil. Ini ada koil ini. Nah koil ini kan kayak prinsip levitasi lah. Ini dikasih listrik, sini positif negatif, terus ini ngangkat jadi seimbang. Tinggal dikasih masuk listrik aja ke sini. Misalnya 1 ampere. Nah ini bisa angkat 1 kilo. Ini 1 ampere bisa angkat 1 kilo, bisa seimbang ini. Ini namanya timbangan Keeble. Jadi cuma pakai listrik doang dia bisa ngangkatin. Ini kalau dikalibrasi sudah sangat terkenal. Nah, ini rumusnya dari Keeble itu. Ini masa ini sama dengan kuantum Planck. Ini namanya persimpangan Johansen. Terus N-nya ini efek Hall kuadrat, terus ini frekuensinya dikali 4G, 4 kali kecepatan gravitasi V. Nah V itu kecepatan dari tangkai ini seimbangnya. Jadi pas ini kan asalnya kayak gini kan, asalnya kayak gini kan, jomplang kan, asalnya jomplang kayak gini timbangannya. Nah pas dikasih listrik
terus dia jadi seimbang, terus dia jadi seimbang kayak gini. Nah, kecepatan tangkainya itu sama dengan ini kecepatan. Nah, ini semuanya konstanta ini semuanya konstanta. Iya, ini rumusnya Kibble. Nah, ini setelah tak eksperimen, yaitu tak simbol epsilon. Nah, ini superfluid. Masa itu sama dengan kecepatan. Ini kan semuanya konstanta. Nah, ini konstanta inilah yang perlu ditambahkan dalam fisika. Jika konstanta ini ditambahkan, teori yang saya tadi bilang, semua hal dari ruang dan waktu itu gampang banget terjelaskan semuanya. Nah, menurut eksperimen saya itu ini nilainya 1,3 kilogram per persen. Ini satuannya momentum, cuma ini konstanta momentum. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai epsilon ini selain dari timbangan Kibble itu? Gampang banget eksperimennya, kayak eksperimen kayak main-main aja eksperimen. Jadi cuma dia jatuhin batu kan dari atas gitu. Jatuhin batu. Nah, T-nya kan sama, semuanya kan sama. Saya ini 1 skon. Ini T sama dengan 1 skon. Misalnya ini 5 kilo. Ini 2 kilo. Ini semuanya sama. Jadi waktunya dia jatuh ke permukaan bumi semuanya sama. Karena percepatan gravitasi. Kalau gerakannya jatuh bebas, semua waktunya sama meskipun ini 1 juta kilo. Di sini 1 juta kilo. Kalau misalnya ini sama, misalnya ini besar banget lah, 1 ton lah, tetap aja ini jatuh ke permukaan tangannya waktunya sama. Misalnya kita sama dengan itu kalau dijatuhkan dari atas, nggak dijatuh bebas. Nah, itu eksperimen Galileo. Nah, ini eksperimen saya modifikasi dari eksperimen Galileo. Jadi kita buang gravitasinya dibuang dengan cara seperti ini. Jadi semua ini nanti permukaan licin. Nah, ini benda, misalnya ini 1 kilo didorong pakai 1 Newton misalnya. Nah, ini nanti gayanya sama semua. Dari sini ke sini juga sama semua. Dari sini ke sini sama semua. Jadi kan ini juga percepatan gravitasinya sama kan? Hingga 10 meter per second sama semua jadi. Nah, kalau eksperimen Galileo tadi dijatuhin kan satu persatu gitu kan. Nah, T-nya itu sama semua. T-nya sama semua. Nah, kalau eksperimen ini enggak. Kalau misalnya ini 1 kilo sampai mencapai ini, dia itu T-nya beda-beda. Misalnya 1 kilo, T-nya 1 sekon. Nah, ini ganti 2 kilo. Misalnya ini 2 sekon. Ini 3 kilo. Misalnya ini jadi 3 sekon. Beda-beda. Jadi masa itu sebetulnya fungsi dari waktu. Ya, semakin besar masa, waktunya semakin besar juga. Ini grafiknya kayak gini. Nah, setelah saya lebih dalam, ternyata di sini ada konstanta apa namanya, epsilon tadi. Ini persamaan masanya
yang tadi yang TPR itu kan super P. Epsilon TPR kemudian epsilon P super P kan. Nah ini kan persamaan Kibel tadi. Ini persamaan Kibel tadi. Nah jadi inilah konstanta fisika yang harus ditambahkan supaya unsur terdasar fisika itu hanya ruang dan waktu. Jadi ini nanti bisa menjelaskan medan juga, medan, listrik, gravitasi, panas dan sebagainya dan semua fenomena itu dari kata ini. Nah ini sebetulnya satu pengantar yang ingin saya ungkapkan bahwa dari kemarin saya menjelaskan tentang ruang dan waktu terus kan. Jadi ini sekadar pengantar untuk saya namakan konstanta momentum. Nah ini dia epsilon ya, mungkin seperti itu saja pengantar tentang konstanta yang perlu ditambahkan dalam fisika. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.